Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Justisio Galifaikar atau kalian bisa panggil saya Cio. Dan kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebagai seorang mukmin yang baik, kita ini harus mempelajari dan memahami agama Islam dengan baik ya kawan-kawan. Salah satunya sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalani hidup. Lantas ada apa aja sih sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam itu ya kawan-kawan ada 3. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ada banyak nama lain Al-Quran, diantaranya yaitu Alkitab, berarti buku, Al-Bayan itu penerang, Asyifa itu obat atau penyembuh, Al-Furqan itu pembeda antara yang benar dan yang salah, dan Al-Huda itu petunjuk. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama itu akidah, kemudian ada ibadah, kemudian yang ketiga itu akhlak, yang keempat itu hukum, yang kelima itu dasar-dasar sains, dan yang keenam itu sejarah. Adapun fungsi Al-Quran itu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia, kemudian menjadi sumber pokok ajaran Islam, dan menjadi peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Selanjutnya, ya kawan-kawan, sumber hukum Islam yang kedua itu ada Al-Hadis, atau biasa disebut juga Sunnah. Sunnah ini adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik secara perbuatan, perkataan, maupun ketetapan. Bagian-bagian hadis ini terdiri dari rawi, yaitu periwayat, kemudian sanad, yaitu jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ada matan, yaitu tempat berakhirnya sanad, dan muhorij, itu orang-orang yang berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, dan sebagainya. Klasifikasi hadis itu berdasarkan jumlah rawi ada 2, yaitu mutawatir dan ahad. Perbedaannya ada pada jumlah perawinya. Di mutawatir itu jumlah perawinya lebih banyak dan mustahil berbohong, sedangkan ahad itu perawinya lebih sedikit. Kemudian berdasarkan kualitas ada yang tertinggi itu hadis sahih, kemudian di bawah sahih itu ada hasan, dan di bawah hasan itu ada dhaif yang lemah. Kemudian fungsi hadis itu sendiri adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukannya. Kemudian yang ketiga itu sumber hukum Islamnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah menggunakan segala tenaga dan upaya untuk menemukan hukum agama melalui salah satu bukti syara' dengan cara tertentu oleh para mujtahid. Mujtahid ini orang-orang yang melakukan ijtihad ya kawan-kawan. Kawan-kawan semua, ijtihad ini memiliki dasar hukum yaitu dari dalil Al-Quran, Sunnah, dan Jimak. Dalam dalil Al-Quran itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 83, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38, Quran Surah Al-Hasyr ayat 2, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 59. Kemudian fungsi ijtihad ini menguji kebenaran hadis yang tidak mencapai tingkat mutawatir atau sebagai upaya memahami arti ayat atau hadis yang tidak tegas atau sulit dipahami, dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan kias, istihsan, dan maslahah mursalah. Jadi kesimpulannya yaitu setiap perbuatan yang kita lakukan memiliki dasar hukumnya, sehingga apabila kita mengikuti hukum itu, kita insya Allah tidak akan salah dalam mengerjakan sesuatu. Semoga kita dengan mempelajari sumber hukum Islam ini, kita bisa lebih bijaksana lagi dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak menyimpang dari agama. Ya kawan-kawan,
Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.